Pastor, saya satu-satunya orang yang percaya di keluarga saya. Dan saya rindu orang tua dan keluarga saya percaya Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Wah, saya senang sekali dapat pertanyaan ini gitu ya. Kenapa? Karena saya juga mengalami janji Tuhan ini gitu ya. Kisah Rasul 1 ayat 16 berkata bahwa satu orang percaya kepada Tuhan maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kurang lebih kalimatnya berbunyi demikian, saya refresh ya kata-kata di dalam Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal yang ke-16 itu. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Kisah Rasul pasal 16 itu mengandung sebuah janji sekaligus mandat dari Kristus untuk kita ini menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Ya, yang pertama ada janji bahwa jika ada satu orang saja yang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Tapi bukan sekedar janji. Sekaligus ayat ini memberikan sebuah mandat. Jika Anda hari ini adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan, maka Anda harus menjadi saksi Kristus bagi keluarga Anda, supaya mereka bisa diselamatkan. Jadi janji Tuhan itu tidak otomatis, tetapi mengandung sebuah tugas, mandat bagi kita untuk kita mengerjakan bagian kita. Nah, apa sih yang harus kita kerjakan sebagai saksi Kristus? Inilah yang biasanya saya ajarkan kepada jemaat, termasuk yang saya sendiri hidupi dalam kehidupan pribadi saya. Saya meringkasnya menjadi 3 poin, tetapi tentunya Bapak Ibu Saudara tahu ini bukan satu-satunya gitu ya, atau bukan sifatnya saklek cuma 3 ini aja, tetapi garis besarnya ada 3 poin ini yang harus kita kerjakan di dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus mendoakan mereka. Berdoalah untuk keselamatan keluargamu. Karena waktu kita mendoakan mereka, kita sedang meminta kepada Tuhan. Dan doa orang benar itu, jika dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Tuhan mau kita bersyafaat, berdoa bagi anggota keluarga kita, supaya hatinya boleh mengalami jamahan Tuhan, boleh Roh Kudus mengalir dan dipertobatkan. Tetapi tidak cukup hanya dengan berdoa. Yang kedua, saya selalu menerapkan kepada diri saya sendiri bahwa kita dipanggil untuk menggembalakan keluarga kita sendiri. Apa maksudnya menggembalakan? Artinya memperdulikan mereka. Ya, seringkali saya ngomong kayak gini sama anak-anak muda gitu ya di gereja. Kalian bisa care sama orang lain, atau hari ini ada Bapak Ibu Saudara semua mungkin ke gereja ber-CG, bisa care sama anggota CG. Bagaimana dengan anggota keluargamu sendiri? Apakah kita juga care dengan mereka? Waktu mereka sedih, apakah kita care dan peduli? Waktu mereka punya masalah, apakah kita peduli? Waktu mereka sedang dalam pergumulan, apakah kita ini berani mendoakan dan menghibur dan menguatkan mereka? Itu adalah konteks-konteks penggembalaan yang kita lakukan kepada sesama kita di dalam dunia pelayanan. Hari ini belajar untuk berani juga tanda petik menggembalakan anggota keluargamu. Bukan seperti ini ya, saya gembalamu ya, lalu kita ngomong sama kakak kita, adik kita, orang tua kita. Bukan seperti itu. Nggak perlu ngomong letterlah begitu. Tetapi lakukanlah tugas-tugas penggembalaan. Perdulikan mereka. Dengarkan masalah mereka, sapa mereka, beri perhatian, berikan kasih, ya, berikan dukungan, berikan penghiburan, berikan nasihat, berikan kata-kata kekuatan. Ya, itu yang kita lakukan di dalam konteks penggembalaan, supaya mereka juga bisa melihat bahwa oh ya, kita ini orang percaya ini peduli, ya, ada satu orang ini yang peduli dengan seisi rumahnya. Lalu yang ketiga adalah tugas kita itu tentunya yang ini nggak boleh di-skip, memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, jika Anda satunya orang percaya dalam keluarga Anda tetap punya sebuah tugas untuk memberitakan Injil. Anda harus berdoa, kadang-kadang memang butuh momentum ya, waktu yang pas. Tapi Anda harus memberitakan Injil sepenuhnya. Apa itu Injil sepenuhnya? Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, dan bahwa Yesus ini sudah mati menebus semua dosa kita dan pelanggaran kita, dan Dia dibangkitkan. Dia adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Jadi 3 tugas ini bisa Anda lakukan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah keluarga Anda: mendoakan, menggembalakan, memberitakan Injil.